Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang menyatukan dua insan dalam kehidupan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai ketenangan jiwa serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram, kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dari ayat ini kita memahami bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan duniawi, tetapi juga sarana untuk meraih ketenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam menjalani rumah tangga diperlukan kesabaran, keikhlasan, dan diperlukan sikap saling memahami. Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan dalam memilih pasangan yang baik. Beliau SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, karena keturunannya, dan karena kecantikannya, kemudian dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya menjadikan agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Pasangan yang memiliki ketakwaan akan membawa keluarga menuju keberkahan dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan agar suami dan istri saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dalam pernikahan, suami dan istri hendaknya saling menghormati, menjaga komunikasi yang baik, dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya diselesaikan dengan kelembutan dan pemahaman, bukan dengan kemarahan atau kezaliman. Kemudian dalam perjalanan rumah tangga, konflik merupakan suatu hal yang wajar. Namun Islam mengajarkan cara yang benar dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga agar rumah tangga tetap harmonis dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama adalah dengan cara saling memaafkan dan bersikap lembut. Dalam rumah tangga, kesalahan pasti terjadi, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Oleh karena itu, sikap saling memaafkan sangatlah penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Dan bergaullah dengan mereka, istri-istrimu, secara patut. Kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat ini mengajarkan agar para suami tetap memperlakukan istrinya dengan baik, meskipun ada hal yang kurang
disukai dari sang istri. Karena bisa jadi ada kebaikan yang belum terlihat dari sang istri, begitu pula sebaliknya. Istri harus bersabar dan memahami suaminya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengutamakan musyawarah dan komunikasi yang baik. Salah satu penyelesaian konflik adalah komunikasi yang baik dan musyawarah. Jangan biarkan masalah berlarut-larut tanpa mencari solusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dan jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika terjadi konflik, suami ataupun istri hendaknya merujuk kepada ajaran Islam untuk menyelesaikan konflik tersebut. Berbicara dengan lembut dan mencari jalan tengah yang baik akan lebih membawa keberkahan dalam rumah tangga. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menghindari kemarahan dan mengendalikan emosi. Rasulullah SAW menasihati agar kita tidak mudah marah karena kemarahan bisa memperburuk keadaan. Dalam sebuah hadis, beliau SAW bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran qala, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Maka orang itu mengulangi permintaannya untuk diberi nasihat. Dan Nabi SAW tetap mengatakan, janganlah kamu marah. Jika sedang emosi, jika sedang dalam keadaan marah, lebih baik menenangkan diri terlebih dahulu sebelum berbicara, agar tidak terucap kata-kata yang menyakiti hati pasangan. Kemudian cara yang keempat adalah dengan cara melibatkan pihak ketiga jika diperlukan. Jika konflik tidak kunjung terselesaikan, Islam mengajarkan untuk meminta bantuan dari orang yang bijak, seperti keluarga atau para ustadz, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa perlu dilibatkan pihak ketiga? Karena melibatkan pihak ketiga yang adil bisa membantu menemukan solusi yang terbaik tanpa merugikan salah satu pihak. Kemudian cara yang kelima adalah dengan cara mengedepankan kesabaran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua masalah dapat segera terselesaikan, sehingga kesabaran menjadi kunci utama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selain itu, doa juga menjadi senjata utama bagi pasangan suami istri agar diberikan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah. Konflik dalam rumah tangga adalah bagian dari ujian hidup. Namun dengan sikap saling memaafkan, komunikasi yang baik, mengendalikan emosi, melibatkan pihak ketiga jika perlu, serta bersabar dan berdoa, insya Allah setiap masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dengan berpegang teguh pada ajaran Islam, rumah tangga akan tetap harmonis dan penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.